Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori yang berjudul tentang teori konflik. Nah, perlu kita ketahui bahwa teori konflik ini adalah teori yang memiliki sangkut pautnya terhadap sosial, yang mana sosial yang memandang bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi konflik karena adanya persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Teori ini juga dapat dilihat bahwa konflik merupakan bagian dari sistem sosial yang dapat menghasilkan perubahan. Artinya, teori ini juga tidak hanya memandang bahwa konflik-konflik itu adalah hal yang buruk, tetapi perlu juga kita pahami bahwa teori konflik juga ada sangkut pautnya tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam sosial masyarakat, baik positif maupun negatif. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang penting kita pahami untuk bagaimana teori konflik ini, yaitu teori konflik ini dapat menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Kemudian teori konflik juga ini dapat menjadi motivasi untuk kebaikan. Kemudian teori konflik juga ini dapat dikelola dan diekspresikan sewajarnya sehingga memiliki fungsi positif. Artinya ketika kita mengekspresikan teori ini dengan baik, maka atau betul-betul memahami tentang teori ini, tentunya tidak hanya mendapatkan pengetahuan bahwa teori konflik ini adalah teori yang sifatnya negatif, tetapi dapat juga kita ketahui teori konflik ini ada sisi positifnya. Baik, menyangkut tentang pendidikan di Indonesia, ada juga sangkut pautnya tentang teori konflik ini, yang mana kalau kita merujuk di dalam suatu sistem pendidikan, pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang tentunya menghadapi berbagai problem dalam masyarakat saat ini. Dalam hal ini, perspektif konflik memandang ketimpangan pendidikan di Indonesia sebagai hasil dan pertentangan kepentingan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Jadi, perspektif konflik juga memandang ketimpangan pendidikan sebagai faktor yang memburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, ketika sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan suatu pendidikan, tentunya akan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi semakin kesenjangan sosial serta kesenjangan ekonomi yang besar. Nah, hal ini juga dapat menciptakan ketidakpuasan dalam konflik, menciptakan ketidakpuasan konflik dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif konflik, ketimpangan pendidikan dipandang sebagai hasil dari ketidakadilan struktural dan pertentangan kepentingan antara kelompok sosial. Jadi ada sedikit kasus yang menyangkut tentang teori konflik ini, yang mana contoh kasusnya itu adalah sekolah Kelong yang ada di Jakarta. Nah, sekolah ini adalah salah satu contoh yang mana mencerminkan ketimpangan akses pendidikan di daerah perkotaan. Nah, sekolah yang ada di Jakarta ini adalah sekolah yang bertepatan di jalan tol, yang kemudian melayani anak-anak dari keluarga di pemukiman Kelong. Nah, hal ini mereka seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai. Seperti yang kita ketahui, Jakarta kan adalah kota yang ibaratnya infrastruktur sudah memadai, tetapi kita lihat dari segi pendidikan, sekolah-sekolahnya ini masih ada sarana prasarana yang kurang. Nah, jadi sekolah yang kasus yang saya angkat ini adalah salah satu sekolah yang ada di Kelong, tepatnya di Jakarta, tetapi sekolah ini masih memiliki keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai, seperti ruang kelas yang sempit, kemudian fasilitas yang terbatas, serta kurangnya sumber daya yang mendukung seperti guru. Nah, di sisi lain terjadi ketimpangan kompetensi yang cukup mencolok pada guru di daerah tertinggal seperti di Papua,
yang juga menghadapi tantangan serupa dalam hal akses pendidikan. Nah, sekolah di daerah terpencil ini di Papua seringkali menghadapi kendala seperti kemampuan membaca dan menulis yang masih rendah. Nah, ini adalah hal yang tidak lagi asing kita dengarkan, bahkan sering kita lihat di pedalaman di sekitaran Papua masih banyak sekolah-sekolah yang tentunya memiliki kendala-kendala atau sistem-sistem pendidikannya yang masih minim, seperti kemampuan membaca dan menulis yang masih rendah. Kemudian ada beberapa hal yang menyangkut tentang teori ini, yang mana teori ini selain itu keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya pelatihan pendidikan yang memadai, mereka belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan tersebut, atau upaya peningkatan mutu guru padahal tersebut bergerak dengan kemampuan pengajar di sekolah. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional, yaitu sistem pendidikan nasional yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, hal ini sistem yang belum jelas, kemudian budaya pendukungnya juga belum jelas, serta peraturan perundang-undangan yang masih kemungkinan terjadi. Bahkan munculnya gonta-ganti yang namanya kurikulum. Oleh sebab itu, ketimpangan atau akses dalam suatu pendidikan yang terkhusus di pedalaman ini tentunya akan sangat sulit mencapai, sehingga hal ini bisa menimbulkan yang namanya konflik atau juga menyangkut tentang teori konflik. Nah, hal ini juga mencerminkan tentang yang berbeda namun serupa yang dihadapi oleh masyarakat di daerah perkotaan dan terpencil dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Kemudian perbedaan ini juga menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk mengatasi kepentingan akses pendidikan seluruh di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah yang terpencil. Maka dengan memahami konteks sosial dan konflik yang ada, maka masyarakat dapat lebih peka terhadap masalah ini, yang kemudian berpotensi untuk mendorong perubahan yang lebih mendasar. Karena kita ketahui ada beberapa faktor-faktor yang bisa menyebabkan ketimpangan pendidikan, seperti kesenjangan ekonomi, infrastruktur yang tidak memadai, dan perbedaan kualitas sekolah kemudian memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan masyarakat. Nah, ketimpangan ini adalah kasus yang tentunya memiliki sangkut pautnya tentang pendidikan. Dalam hal ini tidak hanya memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tetapi juga bisa menciptakan kesenjangan peluang dalam membangun potensi individu. Nah, ketimpangan akses pendidikan bukan sekedar akibat dari ketidaksemarataan geografis atau kualitas pendidikan, tapi juga berupa hasil dari pertentangan kepentingan antara kelompok sosial yang memiliki perbedaan kekuasaan. Dalam hal ini, konflik dapat muncul antara pihak yang memiliki akses pendidikan memadai dan pihak yang terpinggir atau tidak memiliki akses yang sama. Jadi kasus ini adalah kasus yang bukan lagi asing kita dengarkan, tetapi sering kali kita mungkin pernah kita lihat adanya kasus tersebut, yang mana adanya perbedaan kelas sosial, yang mana perbedaan kelas sosial yang tanpa kita sadari bisa melibatkan adanya konflik di dalam sosial pendidikan. Selanjutnya, konflik sosial dalam pendidikan. Nah, konflik sosial dalam pendidikan ini adalah konflik yang merujuk pada pertentangan atau perbedaan yang terjadi di dalam sistem pendidikan. Hal ini baik antar individu, kelompok maupun lembaga pendidikan.
konflik ini sering kali muncul, mungkin sering kita dapatkan di sekeliling kita, yang mana di antaranya itu adanya perbedaan kepentingan, kemudian nilai atau status sosial yang kemudian bisa mempengaruhi cara pendidikan yang dijalankan, kemudian bagaimana siswa diperlakukan, dan bagaimana hasil pendidikan dirasakan oleh berbagai kelompok dalam satu masyarakat. Nah, konflik sosial dalam pendidikan dapat terlihat dalam berbagai bentuk melalui dari ketidaksetaraan atau akses pendidikan, sehingga pandangan tentang kurikulum atau tujuan pendidikan. Tentunya ketika tidak ada kesetaraan, memandang kesetaraan itu adalah hal yang wajar, maka akan menyangkut pautkan tentang teori konflik ini, lalu akan ada pertentangan terhadap perbedaan kurikulum dan tujuan suatu pendidikan. Nah, jadi ada beberapa hal yang kemudian bisa menyebabkan mengapa sih konflik sosial ini dalam pendidikan bisa terjadi. Yang pertama itu seperti yang saya sebutkan adalah ketidaksetaraan atau akses kesempatan dalam pendidikan. Nah, hal ini kesetaraan atau akses pendidikan yang menjadi salah satu sumber konflik sosial yang signifikan. Mengapa demikian? Karena dalam halnya banyak suatu masyarakat yang terdapat perbedaan yang tajam antara kelompok yang memiliki akses pendidikan berkualitas, yang mana seperti contohnya biasanya dari kelas sosial ekonomi atas, dan tentunya mereka yang tidak memiliki akses yang memadai, bisa dikatakan dari kelas bawah atau kelompok yang marginal. Nah, kesetaraan ini yang kemudian tanpa kita sadari akan menimbulkan yang namanya konflik, yang mana ketegangan antara kelompok yang diuntungkan dengan sistem pendidikan dan mereka yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu tadi adanya perbedaan atau adanya justifikasi tentang kesetaraan dalam satu pendidikan. Sebagai contoh, misalnya anak-anak dari keluarga kaya memiliki akses sekolah-sekolah elit dan fasilitas lengkap, sementara anak-anak dari keluarga miskin seringkali menghadapi kualitas pendidikan yang rendah dan fasilitas yang terbatas. Nah, hal ini contoh ini adalah contoh yang sering kita dengar. Mengapa? Karena banyak perbedaan atau ketidaksetaraan antara masyarakat yang memiliki tingkat atas dan kemudian masyarakat yang ibaratnya tingkat bawah. Nah, hal ini tentunya akan menimbulkan yang namanya konflik. Selanjutnya ada perbedaan kelas sosial. Nah, perbedaan kelas sosial ini dalam sistem pendidikan seringkali mencerminkan perbedaan kelas sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Mengapa demikian? Karena kelas sosial yang lebih rendah mungkin bisa merasa bahwa pendidikan yang mereka terima tidak memberikan kesempatan yang setara dengan kelas sosial atas. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa kelas sosial atas kemungkinan besar merasa bahwa pendidikan adalah hak istimewa mereka yang mempertahankan sistem yang menguntungkan untuk mereka. Sebagai contoh, konflik bisa terjadi ketika siswa dari kelas pekerja merasa bahwa kurikulum atau metode pendidikan yang diterapkan tidak relevan. Artinya, kurikulum yang ada tidak sesuai apa yang diterapkan di sekolah-sekolah tersebut, atau tidak memadai untuk menyiapkan mereka untuk menghadapi kelas sosial yang terjadi di ekonomi sosial yang keras. Kemudian ada isu etnis dan rasial. Nah, perbedaan etnis atau ras ini adalah hal yang kita sering dengarkan juga, yang mana perbedaan etnis dan ras ini dapat menyebabkan yang namanya konflik. Mengapa? Karena dalam sistem pendidikan, terutama di negara-negara yang memiliki keragaman budaya, kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak ragam budaya, tentunya besar. Mengapa? Karena diskriminasi atau terhadap kelompok etnis atau ras ini
tentunya dalam pendidikan bisa menimbulkan yang namanya ketegangan sosial. Kemudian ada kurikulum yang tidak inklusif atau kurang mencerminkan keberagaman budaya juga dapat menjadi sumber konflik. Sebagai contoh, di banyak negara, kelompok minoritas sering merasa terpinggirkan atau tidak diakui dalam materi ajar, atau mereka mungkin menghadapi diskriminasi dalam proses penerimaan sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya ada kurikulum dan nilai-nilai yang diajarkan. Nah, hal ini konflik sosial dalam pendidikan juga dapat muncul dari perbedaan pandangan tentang nilai yang seharusnya diajarkan dalam sekolah. Misalnya pandangan yang berbeda atau pandangan tentang politik, pendidikan agama, kemudian moral dalam kurikulum dapat menyebabkan pertentangan antara kelompok atau orang tua. Mungkin bisa dikatakan secara umumnya dalam suatu masyarakat. Contoh kecilnya, di beberapa negara ada konflik tentang apakah sekolah harus mengajarkan teori evolusi atau teori ciptaan dalam pelajaran sains, yang melibatkan perbedaan pandangan antara mereka yang memegang pandangan ilmiah dan mereka yang berpegang tentang pandangan agama tertentu. Kemudian kualitas pendidikan yang tidak merata. Nah, hal ini adalah hal yang tentunya memiliki sangkut pautnya tentang konflik-konflik yang terjadi di dalam sosial pendidikan, yang mana konflik sosial juga atau kualitas pendidikan yang tidak merata merupakan suatu konflik sosial juga yang sering muncul akibat adanya perbedaan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Artinya ada kualitas-kualitas yang pendidikan yang diterima oleh siswa tetapi tidak sesuai dengan harapan orang tua siswa. Kemudian siswa di perkotaan seringkali mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan siswa-siswa di pedesaan. Itulah hal ini bisa dikatakan menciptakan ketidakpuasan di kalangan orang tua dalam suatu masyarakat yang merasa anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga bisa menimbulkan yang namanya konflik. Sebagai contoh, anak-anak yang bersekolah di daerah pedesaan atau daerah miskin seringkali tidak memiliki fasilitas yang memadai, sementara anak-anak di kota besar mendapatkan pendidikan dengan sumber daya yang lebih lengkap untuk menciptakan kepentingan dalam peluang pendidikan. Nah, hal ini perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian akan bisa menimbulkan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin bisa jadi di ruang lingkup pendidikan. Kemudian pemilihan dan pengelolaan sumber daya. Nah, dalam pengelolaan sumber daya juga ini memiliki korelasi terhadap terjadinya suatu konflik, yang mana konflik juga bisa terjadi terkait dengan pengelolaan sumber daya. Ketika sumber daya dalam suatu pendidikan ini tidak dikelola dengan baik, maka tentunya akan menghasilkan konflik-konflik yang sangat bertentangan terhadap sosial pendidikan, yang mana seperti halnya contohnya penggunaan anggaran yang tidak sesuai, kemudian fasilitas yang dijanjikan, kemudian ada tenaga pengajar yang masih kurang. Itu kan adalah salah satu fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, tetapi masih banyak hal-hal yang kurang di dalamnya. Selanjutnya ada dampak-dampak konflik sosial yang terjadi dalam suatu pendidikan. Yang pertama, peningkatan ketidaksetaraan sosial, yang mana ketidaksetaraan sosial ketika ditingkatkan, maka konflik sosial dalam pendidikan sering memburuk, atau ketidaksetaraan yang sudah ada dipengaruhi oleh mobilitas sosial dan kesempatan bagi individu dari kelompok yang kurang beruntung. Yang kedua, terbentuknya gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini adalah salah satu dampak di mana munculnya yang namanya konflik di dalam sosial, yang mana ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang tidak adil dapat memicu gerakan sosial. Itulah sebabnya misalnya ada demo atau hal-hal penolakan tentang ketidakpuasan yang ada dalam yang ada di fasilitas sekolah tersebut, maka
gerakan sosial ini akan terbentuk ketika hal tersebut bisa melebar di ruang lingkup masyarakat. Kemudian perubahan kebijakan pendidikan. Nah, perubahan juga ini bisa menimbulkan konflik ketika perubahannya itu tidak sesuai apa yang diharapkan. Yang mana sosial dapat mendorong pemerintah atau lembaga pendidikan untuk melakukan perubahan, tapi ketika perubahannya tidak sesuai yang diinginkan, maka akan terjadi konflik-konflik ya atau dampak yang sangat dominan untuk besar terhadap sosial masyarakat. Baik, itulah teori yang dapat saya jelaskan sedikit untuk teori konflik ini, yaitu teori konflik tentunya adalah teori yang menyangkut tentang sosial, di mana di dalamnya adanya kesetaraan atau adanya ketidakadilan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.